Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stian Wijaya, bisa dipanggil dengan Bu Ani. Hari ini kita akan membahas tema 3, kelas 3, subtema 1, yaitu aneka benda di sekitarku. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar anak-anak semua tetap sehat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk menerapkan 5M baik di dalam rumah maupun di masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua, yaitu siswa mampu mengetahui jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Sebelumnya, Bu Ani ingin bertanya kepada anak-anak semua, adakah yang tahu apa arti benda itu? Apakah dia termasuk tumbuhan, atau tanaman, atau juga hewan, atau bahkan batu, kursi, atau robot? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak bersama-sama. Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, serta memiliki massa. Nah, dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan ciri-ciri benda. Yang pertama adalah memiliki wujud. Yang kedua adalah memiliki ruang. Dan yang terakhir adalah memiliki massa. Selain ciri-ciri benda, benda juga mempunyai wujudnya. Ada 3. Yang pertama yaitu padat, kedua adalah cair, dan yang terakhir adalah gas. Nah, selain itu juga benda dikelompokkan menjadi 2, atau ciri-cirinya itu bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu benda hidup, yaitu semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupannya ini adalah bernafas, bergerak, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makan dan minum. Contohnya itu seperti kita, yaitu kita kan manusia, terus tanaman, juga hewan. Nah, yang kedua itu adalah benda mati atau benda tak hidup. Nah, ciri-cirinya itu dia benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan atau kebalikan dari benda hidup. Contohnya itu ada batu, kursi, buku, angin, suara, cahaya, dan lain-lain. Nah, sebelumnya kita juga udah tahu dong apa itu pengertian benda, ciri-cirinya, terus pengelompokannya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana caranya membedakan mana yang benda, mana yang bukan benda. Benda itu juga memiliki ciri khas seperti yang sebelumnya, yaitu menempati ruang, memiliki massa, serta memiliki wujud. Dan sedangkan untuk bukan benda, yaitu dia tidak memiliki ruang, tidak memiliki massa, dan tidak memiliki wujud atau kebalikan dari benda. Nah, yuk amati manakah yang termasuk benda dan bukan benda. Nah, di sini anak-anak pasti bisa dong membedakan mana benda sama yang bukan benda. Yuk kita mari tebak bareng-bareng. Nah, di sini ada 9 gambar ya. Ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Mari kita tebak gambarnya satu persatu. Panas api unggun, dia termasuk benda atau bukan ya? Dia termasuk, kita lihat dulu ya ciri-cirinya. Dia tidak memiliki ruang, dia juga tidak memiliki massa, dia juga tidak memiliki wujud. Berarti dia termasuk bukan benda. Maka kita beri tanda silang. Kemudian yang kedua ada minyak goreng. Ciri-cirinya dari gambarnya kita bisa lihat dia memiliki ruang, memiliki massa, memiliki wujud. Berarti dia termasuk benda. Kita beri checklist. Nah, untuk cahaya lampu, apakah dia benda atau tidak ya? Dia bukan benda karena dia tidak memiliki ruang, tidak memiliki massa, serta dia tidak memiliki wujud.
berarti dia bukan benda. Selanjutnya ada ember. Dia termasuk benda atau bukan ya? Ya, dia termasuk benda. Karena dia memiliki ruang, massa, dan memiliki wujud. Selanjutnya ada es. Es termasuk benda. Ya, betul sekali. Karena dia memiliki ruang, massa, dan wujud. Sehingga es termasuk benda. Kemudian ada balon. Balon juga memiliki ruang, memiliki massa, memiliki wujud. Jadi dia termasuk benda. Nah, kalau suara berarti dari ciri-cirinya kita bisa lihat suara tidak memiliki ruang, massa, dan wujud berarti dia termasuk bukan benda karena dia tidak memiliki ciri-ciri tersebut, ciri-ciri yang dimiliki benda. Nah, tinggal dua lagi nih, radio dan hewan. Nah, dari gambar dua ini mereka termasuk apa ya? Yuk, kalau ke radio dia memiliki ruang, memiliki massa, memiliki wujud, berarti dia termasuk benda. Oke, kita checklist. Yang terakhir, hewan. Sudah ketebak sekali ya. Hewan itu adalah termasuk makhluk hidup, yaitu berarti dia termasuk benda hidup, berarti dia juga termasuk benda. Kita beri tanda checklist. Nah, selain itu, kita juga mempelajari sifat fisik benda. Sifat fisik benda ini dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, warna, bentuk, bahan dasarnya juga bisa. Mempunyai sebuah gambar, ada gambar lemari, terus kursi, meja, ini juga kursi ya, ini juga termasuk kayak rak sepatu. Kemudian ada pensil. Dari gambar tersebut, kita dapat mengelompokkan ukurannya ya. Berarti yang termasuk ukurannya besar itu adalah lemari, yang sedang itu adalah kursi, meja juga. Nah, yang kecil adalah pensil. Kemudian yang kedua gambarnya ada bola, ini ada tanda peringatan, kemudian ada dompet, jam segitiga, papan catur, batu, sama bingkai foto. Dari gambar tersebut kita dapat mengelompokkan bentuknya. Untuk bola bentuknya bulat, tanda peringatan segitiga, sama seperti dengan jam yang berbentuk segitiga, kemudian papan catur berbentuknya persegi, bingkai juga bentuknya persegi. Nah, kalau batu itu bentuknya apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Dia termasuk benda yang tidak beraturan. Jadi dia bentuknya tidak beraturan. Kemudian, sini Ibu juga mempunyai gambar ada gelas, tinta, pensil, sama penghapus ya. Berarti kalau dilihat dari warnanya, gelas warnanya biru. Gelas plastik ya. Untuk gelas kaca dia warna bening ya kan. Kalau tinta, tintanya itu warna hitam. Pensil juga di sini ada yang warna oranye, ungu. Nah, selanjutnya ini ada gambar-gambar botol, gelas, sendok, garpu, koin, penghapus, ban, serta sepatu. Nah, dari gambar ini kita juga bisa dapat bahan penyusunnya. Seperti gelas, itu terbuat dari plastik, kaca, atau beli. Kemudian sendok, sendok garpu itu bisa dibuat dari aluminium, plastik juga bisa. Koin dari tembaga, emas. Nah, untuk penghapus itu sama ban itu karet, ya kan? Sini juga sepatu, biasanya sol sepatu itu karet. Oke. Nah, untuk kesimpulan hari ini, benda yang ada di sekitar kita memiliki ciri-ciri, si jenis, dan sifat fisik berbeda. Ciri-ciri benda apa ya yang sudah tadi kita bahas? Yang pertama adalah benda memiliki wujud. Kemudian yang kedua, dia menempati ruang. Yang ketiga, dia memiliki massa. Kemudian jenis-jenis benda. Jenis-jenis benda tadi ada dua. Yang pertama benda hidup dan benda tak hidup. Dan benda hidup adalah benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya itu seperti kita, manusia, tumbuhan, hewan. Kemudian ada benda tak hidup atau benda mati. Berarti dia ciri-cirinya kebalikan dari benda hidup dong, yaitu benda yang tidak memiliki ciri kehidupan. Contohnya adalah meja, kursi, suara, angin, cahaya, dan lain-lain. Selain itu, benda juga memiliki sifat fisik yang berbeda-beda.
Contohnya itu bisa dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, warna, dan bahan penyusunnya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.